Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP 22 Kota Jambi akan mempresentasikan mengenai topik 1 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi merupakan segala usaha penyesuaian dalam proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik sebagai individu. Perlunya pembelajaran berdiferensiasi karena sejatinya setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga setiap peserta didik di kelas pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh guru. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bila secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada peserta. Berikutnya, pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Kedua, minat peserta didik. Serta yang ketiga, yaitu profil belajar peserta didik. Berikut akan dibahaskan mengenai contoh-contoh keberagaman di kelas. Pertama, keberagaman minat dan bakat. Setiap peserta didik memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda, yaitu ada peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada juga yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dengan pembelajaran umum. Keberagaman minat dan bakat menggunakan teori multiple intelligence. Pada teori ini menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Tiap individu memiliki kecerdasan yang dapat hadir secara bersamaan atau beruntutan dalam satu atau lebih aktivitas. Kecerdasan tersebut yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Dan melalui keberagaman kecerdasan ini, maka setiap individu akan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Keberagaman gaya belajar. Ketika sedang mengajar di kelas, guru dapat mengamati beberapa hal. Yang pertama, misalnya, peserta didik A merasa kesulitan memahami pelajaran ketika diminta membaca secara mandiri. Ia baru akan mengerti ketika mendengarkan guru yang menjelaskannya secara langsung di depan kelas. Yang kedua, misalnya, sebelum ke sekolah, peserta didik B sudah memiliki catatan yang rapi. Catatan itu merupakan rangkuman dari apa yang ia sudah baca. Menurutnya, menulis dan membaca dapat mempercepat dia dalam memahami materi. Sedangkan peserta didik C belum bisa memahami materi ketika ia diminta menonton video percobaan. Ia baru akan paham ketika sudah melakukan percobaan di laboratorium. Keberagaman gaya belajar menggunakan teori modalitas belajar. Modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki oleh siswa. Terdapat 3 jenis modalitas belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Sedangkan modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar.
Dan modalitas kinestetik adalah belajar sambil melakukan atau biasa dikenal dengan istilah learning by doing. Nah, peserta didik dapat memiliki modalitas belajar yang multimodal. Artinya, peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini tergantung pada situasinya. Selanjutnya, keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran. Ada yang berada pada kategori sedang dalam memahami pembelajaran, dan ada pula yang termasuk dalam kategori rendah atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran sehingga membutuhkan bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Keberagaman tingkat kognitif menggunakan teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak ketika menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Keberagaman profil belajar. Di dalam kelas pasti terdapat perbedaan peserta didik berdasarkan profil belajarnya yang terdiri dari bahasa, kultur, latar belakang peserta didik, preferensi belajar, karakter, status ekonomi, dan lingkungan keluarga. Sebagai seorang guru, harus mampu memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini untuk mengetahui kesempatan kepada peserta didik belajar secara natural dan efisien. Keberagaman interaksi menggunakan teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, meosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Selanjutnya, contoh keberagaman di kelas berdasarkan teori ekologi oleh Bronfenbrenner adalah adanya keberagaman antara cara berinteraksi antara pendidik dengan peserta didik di dalam kelas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.